Video ini akan menceritakan kenapa dan bagaimana gue bisa menurunkan 15 kilogram berat badan gue, di mana 13 diantaranya terjadi di masa PSBB. Oke, sebelumnya, ini bukan video tips, ini cerita tentang kenapa dan gimana gue bisa turunin berat badan. Kenapa bukan tips? Karena tidak layak sama sekali untuk dijadikan tips. Kenapa nggak layak? Karena nggak gue anggap sebagai sesuatu yang benar. Cara yang gue lakukan belum tentu benar. Kelihatannya berhasil nurunin berat badan, tapi kan yang nggak kelihatan dampaknya jangka pendek, apalagi jangka panjang. Jadi, menurut gue nggak bisa dijadiin patokan, apalagi badan kita beda, terus metabolisme kita beda, usia beda, gaya hidup beda, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau ada yang bisa lo ambil, mungkin lebih ke prinsip-prinsipnya, tapi jangan secara tindakan lo ambil sama sekali. Gue ceritain karena ditanyain orang-orang terus, dan gue pengen punya produk di mana gue bilang udah gue bahas di YouTube, dulu tonton aja, panjang banget soalnya ceritanya. Orang suka nanya kan, kenapa lu dan gimana caranya bisa turun? Kalau kenapa nggak sakit sih sekarang. Kurang tepat bilang nggak sakit. Gue cerita dari awal aja deh ya. Ini semua terjadi gara-gara bulan Juni 2019, 1 tahun yang lalu. Di bulan yang sama, 1 tahun yang lalu. Kalau kata Gamila, 6 Juni kalau nggak salah kejadiannya. Gue lagi liburan sama keluarga di Bali. Terus kami pengen sarapan ke sebuah restoran cukup terkenal di Seminyak, tapi nggak mau gue sebut namanya. Ntar orang, oh ini restoran tempat Panji pingsan. Dan gue pingsan di situ betul. Jadi gue inget paginya gue rada kepanasan. Jadi gue habis jalan bolak-balik di pantai berdua sama Mila. Gue bawa kamera, gue foto-foto Mila jalan terus balik lagi jalan ke sana gitu-gitu deh. Terus gue inget gue kehausan, balik nyampe hotel. Jadi hotelnya tuh punya akses langsung ke pantai. Terus bisa jalan sepanjang Seminyak gitu kan. Terus gue balik ke pantai, gue bilang gue haus sama Mila, gue pengen beli jus di bar yang ada di lobbynya. Jadi kayak bar gitu, terus ada jus bar, gue pengen beli jus. Terus gue beli jus, minum, gue ajak anak-anak gue turun, jalan 150 meter atau 200 meter ke sebuah restoran tempat sarapan, tempat brunch gitu. Cukup terkenal sebenarnya. Gue mesen French toastnya datang, gue sempat foto-foto anak-anak, foto Mila. Terus waktu gue duduk mau makan, gue lagi ngeliatin makanan gue, tiba-tiba tuh pelan-pelan sekitar gue gelap. Kayak kalau lu berdiri tiba-tiba, terus karena kekurangan darah, terus gelap, terus lu pegangan bentar, terus jadi terang lagi. Nah kayak gitu, tapi pelan. Blep gitu. Nah sambil gue ngeliat sekitar gue menggelap, kuping gue juga makin lama makin pengang gitu, ngebudek gitu. Tiba-tiba gitu, kayak nggak bisa dengar, kayak diginiin kupingnya. Karena gue sadar ada yang salah sama badan gue mau bilang sama Mila, ini badan gue lagi kenapa-kenapa, tapi gue nggak tahu apa yang mau terjadi. Tapi gue pengen, atau bukan pengen ya, gue tahu nggak sempet ada cukup waktu untuk bilang apa yang terjadi sama badan gue. Jadi gue cuma ngomong, I don't feel so good, pakai bahasa Inggris. Terus gue hilang ingatan, nggak tahu ngapain. Hilang aja, nggak ingat apa-apa. Terus hal pertama yang gue ingat adalah ada yang manggil gue, ayah, ayah, ayah gitu. Terus gue inget banget gue denger suara siapa itu. Terus rasanya kayak lu ditarik dari sumur gitu. Beneran deh kayak di film. Jadi kayak sumur kan gelap nih. Terus ditarik set gitu. Vup, tiba-tiba terang lagi, zeng. Terus gue buka mata. Terus orang pertama yang gue ngeliat Mila nangis. Terus ternyata Mila cerita waktu gue selesai ngomong I don't feel so good, itu gue pingsan. Sebenarnya gue jatuh, tapi mata gue kebuka. Ditahan badannya sama Mila. Mila bingung gitu, mata gue kebuka tapi gue kayak apa ya, kayak mau bilang kayak mati, takut juga ya, tapi kayak gitu aja gitu. Stall gitu, kayak pause, badan gue di pause gitu. Terus Gamila bingung nggak tahu apa yang dia mesti lakukan karena dia mungkin rada panik. Dipo yang jalan nggak lari dia jalan tenang ke samping gue terus manggil gue, ayah,
ayah, ayah gitu. Gue pikir waktu gue dipanggil tuh, gue pikir tuh suara Mila, ternyata suara Dipo. Terus Dipo ya berarti yang membuat gue bangun. Abis gue bangun, dia balik lagi duduk situ, duduk. Gue nengok ke Shira, Shira ngeliatin gue. Kayak bingung, kenapa nih ayah gitu. Terus kalimat pertama gue adalah, what the hell happened? Pakai bahasa Inggris. Mau pingsan, bangun pingsan pakai bahasa Inggris. Gimana ini panji nasionalisme. Terus Mila bilang kamu pingsan, kami berdua panik. Terus gue minta bilnya mau bayar. Terus Dipo jalan. Luar biasa ini anak. Dipo jalan ke dalam ngomong ke manajer restorannya, ayah aku pingsan. Yang punya restoran keluar, manajer restorannya keluar bawa Pocari Sweat buat gue. Dia bilang, tolong diminum ini pak. Gue langsung minum kan. Langsung minum. Terus kami memutuskan untuk ini mesti ke rumah sakit nih. Ada yang nggak beres nih ke rumah sakit kami. Di rumah sakit tahu nggak kenapa? Katanya gue demam berdarah, trombosit gue rendah. Terus gue bilang, kalau cuman demam berdarah, gue pernah demam berdarah sebelumnya, nggak kayak gini gitu, nggak pingsan. Jadi singkat cerita gue mengalami perawatan, sembuh, balik ke Jakarta. Terus Gamila bilang, jangan pernah sampai kejadian kayak gitu lagi di depan anak-anak dan di depan aku, itu nakutin. Jangan nakutin anak-anak, jangan nakutin aku. Gue sadar persis itu adalah momen dimana gue harus melakukan sesuatu untuk kesehatan gue. Tapi gue bingung. Gue mesti ngapain nih untuk mengubah kesehatan gue. Gue juga makan dijaga. Gue melakukan sesuatu yang disebut sebagai conscious eating. Atau intinya adalah makan tapi sadar yang lo makan. Lu tadi pagi makan berapa? Siang mau makan apa? Ntar malam ada kegiatan apa emang? Kalau misalnya ntar malam gak terlalu ribet, makan gak usah ribet. Aneh-aneh, gak usah banyak-banyak gitu. Malam perlu makan atau enggak. Jadi gue udah melakukan itu. Bukan diet, lebih ke supaya gue sadar aja. Gue udah makan apa aja, biar gak berlebihan. Karena gue tuh sebenarnya udah pernah turun cukup banyak. Tapi mungkin banyak di antara lu belum ngikutin gue dan gak sadar. Kalau ada yang udah ngikutin gue dari zaman Hole in the Wall atau Bombastis, ya, dan seterusnya itu gue mulai gemuk banget tuh. Lalu gue sempet 99 kg. Ini mungkin sekitar tahun 2013. Iya, sekitar. Setelah Mesake Bangsaku. Berat badan gue naik. Mesake Bangsaku itu aja kalau gue nggak salah berat badan gue 97-98. Berat badan gue naik sampai 99. Pas gue lihat, gue panik. Wah, ini satu lagi double digit ini. Gue bingung apa yang mesti gue lakukan. Kebetulan gue ketemu teman yang badannya tiba-tiba kurus. Setahu gue badannya gede. Gue nanya sama dia dong, lu kenapa bisa kurus? Terus dia bilang, ini bukan endorsing ya, bukan endorsement. Dia bilang Herbalife. Lalu gue tanya sama dia, apa yang mesti gue beli, berapa banyak yang mesti gue beli. Terus gue melakukan pembelajaran itu. Dan tahun 2014, dari 99, gue turun jadi 85. Jauh sekali. Terus orang mulai menyadari, kurus lu ya. Itu zaman-zaman 11-12. Orang yang ngikut sama gue di 11-12 pasti tahu. Gue sempat kemana-mana tuh gue bawa kayak shake gitu untuk minum. Shake itu intinya menggantikan makan pagi dan makan malam, dan kalaupun harus di tengah-tengah. Habis itu ada sejumlah pil, habis itu ada sejumlah cairan yang dijadiin teh, larutan yang dijadiin teh. Terus gue lupa apa lagi yang gue mesti minum. Tapi banyak lah pembelanjaannya. Kalau gue nggak salah pada zaman itu total sebulan gue bisa habis 1,5 juta untuk ngurusin berat badan. Lalu itu sekitar itu perjalanan dari 99 kg sampai 85 itu sekitar 4 bulan atau mungkin 5 bulan. Habis itu gue jalan world tour, Mesake Bangsaku world tour. Waktu gue keluar negeri sebenarnya gue sempat bawa tuh shaker itu, gue bawa bahkan kaleng-kalengnya untuk supaya minum segala macem. Tapi gue nggak disiplin. Terus di luar negeri, kalau lu tur keluar negeri, tur dalam negeri aja deh. Salah satu yang pasti ditawarin kepada lu adalah kuliner, apalagi dibayarin gratis. Lu bayangin lu lagi di luar negeri, di San Francisco, di Berlin, di Amsterdam, diajak makan gratis. Ya masa tidak lu lakukan? Dilakukan lah sama gue waktu itu. Ada gue nggak kontrol, plus di luar negeri dingin, jadi gue makan berkali-kali. Lalu gue bilang, oke, gini deh, gue coba untuk bertahan
di berat badan ini tapi nggak pakai produk Herbalife. Gue pengen coba apakah gue tergantung dengan Herbalife, ada ketergantungan. Karena 1,5 juta setiap bulan untuk ngurusin berat badan pusing juga kata gue. Setelah gue berhenti pakai Herbalife, naik lagi berat badan gue. Sampai ke 95. Dari 85 pelan-pelan naik 88, 90, 91 mulai naik 92, naik 93, 94, 95 gue naik. Nah ketika di 95 gue mulai conscious eating. Oke Panji, lu nggak boleh nyentuh, nggak boleh lebih dari 95, apapun yang lakukan bertahan di 95. Udah. Kejadian dong yang pingsan tadi, bingung gue apa yang mesti gue lakuin. Perasaan gue juga makan gak banyak-banyak, udah gue jaga, conscious eating, gak tahu apa yang mesti gue lakukan. Sampai akhirnya gue lupa pemicu gue apa. Tapi kayaknya gue lupa apa, tapi kayaknya anak-anak gue deh. Kayaknya di antara Dipo atau Shira yang ngomongin ngorok. Terus gue, ngorok, itu yang harus gue benerin dari lama. Karena gue udah setahun mungkin 2 tahun sebelumnya, itu nanyain soal sleep doctor atau dokter untuk nyembuhin gangguan tidur gue atau sleeping disorder, gangguan tidur. Gue udah megang tuh nama dokter Andreas Prasaja gitu kan, tapi nggak gue niatin. Terus ya udah tahun 2019 gue hubungin dokter itu. Gue hubungin, gue datengin. Nah ini videonya juga udah ada di YouTube, lo bisa cek sebelumnya. Terus gue pernah posting di Instagram yang gue ada kabel-kabel itu. Jadi gue habis ketemu sama dokter, gue disuruh tidur di Sleep Lab, ini di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Lagi-lagi ini bukan endorsement. Diperiksa tidurnya, selesai itu gue dibilang gue berhenti nafas 23 kali dalam 1 malam. Terus dia bilang tidak cukup, nggak terlalu berbahaya, yang berbahaya itu di atas 30. Kata gue, perasaan tuh cuma beda 7 dok. Terus gue disarankan untuk beli alat namanya CPAP. Alat namanya CPAP. CPAP itu adalah alat yang gue lupa istilahnya, positive air apa ya? Positive air movement, positive air force. Nggak ngerti gue. Intinya adalah ditembakin udara dengan halus ke dalam supaya rongga ini nggak nutup sehingga nggak terjadi ngorok. Pas gue cek harganya, gue bilang yang bener aja gue mesti ngeluarin harga segini buat benerin ngorok gue. Sebelumnya waktu sempat konsultasi gue tanya, pilihannya apa dok selain pakai CPAP? Nurunin berat badan yang cukup drastis, kata gue. Itu juga tampaknya tidak mungkin, kata gue saat itu. Ya udah gue diemin, nggak gue beli tuh alat tuh. Terus tanpa ada solusi, masih ngorok. Lalu di bulan Oktober apa November gue lupa, dalam perjalanan pesawat untuk kerja, si Toro, manajer gue bilang, Mas Panji udah nonton The Game Changer belum di Netflix? Belum. Sekilas gue pikir itu adalah gue nanya itu apa, dokumenter. Gue pikir dokumenter tentang olahraga, game changer gitu kan. Terus karena kalau gue nggak salah habis kerjaan itu gue nyantai bentar di kamar hotel, karena dikasih kamar hotel, terus gue cek, ternyata itu film dokumenter tentang plant-based. Yang bedanya sama vegan juga gue nggak tahu kenapa ada istilah vegan, ada istilah plant-based. Gue cuma curiga plant-based itu adalah istilah yang produsen filmnya gunakan supaya nggak mau pakai kata vegan aja, karena mungkin vegan udah terlalu sering digunakan gitu, biar seger aja dia pakai istilah plant-based. Intinya dokumenter itu ngebahas soal mengubah gaya hidup dengan hanya makan plant-based, berbasis tanaman, buah, sayur. Terus di film itu dijelasin banyak hal, banyak banget. Nggak semuanya masuk ke kepala gue, kecuali satu bagian spesifik yang ngebahas tentang kalau lu plant-based, akan ada antiinflamasi di dalam diri lu yang membuat badan lu nggak sakit-sakit setelah olahraga. Itu nempel banget di gue. Dan ada satu bagian di dokumenter Game Changer itu di Netflix yang bilang bahwa atlet-atlet yang kemudian menjadi plant-based masih bisa berprestasi, bahkan mencapai puncak prestasinya di usia senja. Jadi biasanya usia sekian itu udah nggak berprestasi, apalagi masuk timnas gitu. Nah beberapa atlet plant-based masuk timnas, kemudian malah berprestasi. Terus gue penasaran kan, ini apa ya? Gue nggak bisa berhenti berpikir soal abis olahraga badan nggak sakit-sakit, karena gue tahu persis seumur hidup gue main basket, seumur hidup gue main bola, hal paling jelas terjadi setelahnya adalah badan gue sakit-sakit. Kalau gue main bola sama berdebah jam 6 sampai jam 8 pagi,
terus gue nyetir balik nyampe rumah setengah jam atau 45 menit. Ketika gue turun dari mobil untuk buka pagar, turun tuh udah gitu. Ya pegel-pegel aja gitu. Bukan cedera, pegel-pegel aja badan karena habis main bola. Dan gue main bola di tahun berapa ya? Beda FC tahun berapa sih? 2013, 2012? Nggak ngerti gue, nggak ingat. Sekitar segitu. Dan selalu sakit-sakit. Kalau gue habis jogging, lari, juga sakit-sakit. Jadi waktu gue denger itu, oke, ini gue mesti lakuin sesuatu. Karena setiap kali gue pulang, Gamil itu kan mengkhawatirkan kesehatan gue. Kalau dia ngeliat gue badannya pincang-pincang, kenapa tuh? Cedera ya? Karena gue nggak mau dilarang main bola. Gue bilang, enggak. Ini cuma pegel-pegel doang aja. Bahkan sampai gue harus berpura-pura nggak pegel-pegel ketika di rumah. Karena gue nggak pengen Gamila khawatir sama gue. Jadi gue coba. Abis itu gue ngomong sama si Tor, coba apa? Plan base. Ya ayo, kalau Mas Panji mau, ayo. Ya udah gue coba. Ini gue nggak bohong nih. Baru di minggu pertama gue nyoba plan based. Sabtunya gue main bola sama Berdebah. Turun dari mobil setelah gue nyetir, nggak ada pegelnya sama sekali. Gue shock. Gue bilang, wah, boleh diterusin kayaknya nih. Gue terusin. Sejak itu sampai dengan hari ini, gue nggak makan daging. Tapi gue jelasin. Seperti yang gue pernah jelasin di YouTube Deddy Corbuzier. Kalau lu mau nyebut gue vegan, boleh. Tapi gue menolak disebut vegan ideologis. Artinya gue memperlakukan plant-based atau vegan itu sebagai bentuk diet. Bukan sebagai orang yang percaya, oh, hewan tidak boleh disakiti lagi, dan segala macem. Bukan gue mau nyakitin hewan, tapi maksud gue, ya lu ngerti lah maksud gue, saya tidak perlu berpanjang-panjang menjelaskan. Gue memperlakukan plant-based sebagai pola makan aja. Gue benerin gitu. Dan ketika gue bilang gue mau plant-based, gue bilang sama diri gue sendiri, pokoknya A, gue nggak boleh merasa tersiksa. Karena gue yakin itu yang akan memberatkan ini semua. Kedua, gue nggak pengen jadi orang yang jadi susah diajak nongkrong, susah diajak makan karena gue milih-milih. Gue nggak mau restoran itu karena itu ada daging. Aduh itu ada pilihan vegan. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu beneran. Gue pengen tetap diajak nongkrong sama teman-teman gue. Jadi gue bilang, oke, yaudah kalau gitu. Plant-based, nggak usah ngotot. Jalanin aja. Kalau lo pengen makan daging, ya makan. Kalau anak-anak ngajak ke McD, ya ikut. Pokoknya jalanin aja. Sebisa lo. Ternyata setelah gue jalanin, jadi plant-based tuh nggak susah sama sekali. Apalagi ketika kita jadi orang Indonesia. Kita bisa bertahan dengan makanan yang ada aja. Maksud gue nggak ada satupun dari diri gue yang berubah, dan nggak ada satupun dari diri gue yang merasa tersiksa gitu. Gue jalanin aja apa yang gue pengen. Kayak misalnya, lu ngajak gue ke McDonald's, ikut gue berangkat. Makan apa gue? Paling makan French fries. Tapi kan itu ada garam sama ada minyak. Gue kasih tau sama lu, dari gue awal sampai sekarang ngejalanin ini, plant-based ya. Kita masih ngomongin masih plant-based nih. Dari November sampai sekarang, gue nggak mengurangi minyak, nggak mengurangi garam. Maksud gue, ya udah gini aja, biasa aja. Jadi kalau misalnya lagi di McDonald's, ya udah gue makan French fries atau gue makan apple pie. Atau kalaupun gue pengen makan, mungkin pengen makan burger, tapi gue belum pernah makan burger sih. Terus kalau lu ngajak gue ke rumah makan Padang, gue tetap makan. Gue makan balado terong, makan perkedel jagung, perkedel kentang, kuah, sayur, telur gue masih makan, tapi jarang. Tetap bisa enak sekali gitu makan seperti itu. Atau balado kentang, itu tetap enak sekali. Sarapan juga gampang. Croissant almond aja itu plant based. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Jadi gue nggak ngerasa tersiksa. Gue bisa makan fruit bowl, kombinasi buah, kacang, roti dengan peanut butter, udah plant based gitu. Jadi sama sekali nggak tersiksa. Dan gue rekam ini di hari gue berulang tahun. Gue pikir hari ini gue pengen makan steak. Ternyata gue nggak pengen banget juga. Dari gue mulai plant-based di November sampai dengan sekarang, gue belum makan burger, belum makan fried chicken, belum makan steak. Tapi gue makan daging beberapa kali. Kayak waktu gue liburan, gue makan ikan. Ikan tuh yang paling sering gue tolerir tuh. Tapi kalau misalnya dipresentasikan ya, dari November sampai sekarang, mungkin gue makan ikan juga cuma 10%, mungkin kurang.
Dan gue rasa konsistensi gue bisa seperti ini adalah karena emang gue nggak nyiksa. Gue nggak pernah dibilang nggak boleh sama sekali. Kalau gue mau makan, gue makan aja, beneran deh. Kalau misalnya terpaksa gitu ya, ya udah dari cuman itu, ya gue nggak mau yang diem nggak makan. Panji kenapa nggak makan? Nggak apa-apa. Si Panji plant-based tau. Oh aduh sorry gue nggak tahu gitu. Nggak kayak gitu gue. Kalau emang nggak ada cuman itu, ya udah gue makan, diem-diem aja gue santai gitu. Jadi dan gue plant-based, ini mau gue jelasin nih. Gue plant-based bukan karena pengen kurus, tapi karena seneng rasanya di badan gue. Jadi alasan gue turun bukan serta-merta karena gue mengubah makan gue jadi plant-based. Jadi ketika bilang, oh si Panji kurus gara-gara plant-based, pantesan. Bukan. Lu bisa plant-based tapi tetap gede badannya. Ada sejumlah atlet American football badannya gede-gede. Itu makannya plant-based. Karena turun itu kalau kalori yang lu makan lebih sedikit daripada kalori yang lu bakar. Itu yang bikin kurus. Jadi lu bisa aja makan nasi segunung, terus terong, sambel, terus kentang, terus banyak, ya gemuk juga lu tetap gitu. Jadi bukan plant-based yang bikin gua kurus. Ini yang paling pengen gue jelasin. Dan ini salah satu alasan utama kenapa gua bikin video ini. Karena di kolom komentar gue bacain, oh pantesan dia plant-based makanya kurus. Bukan plant-based yang bikin kurus. Tapi emang ada dampaknya. Keinginan gue supaya badan gue nggak sakit-sakit, itu membantu gue bisa lebih konsisten lari. Kita akan masuk ke situ. Tapi intinya adalah plant-based itu gue lakuin karena gue seneng efeknya di badan gue. Dan kalau lu nanya sama gue, iya kan lebih enteng kan plant-based, Ji? Lebih enteng ya. Manajer gue nanya, lebih enteng kan badan Mas Panji? Kata gue, sejujurnya gue nggak ngerasa enteng sama sekali. Nggak ada. Masalah enteng tuh nggak kerasa sama gue. Tapi yang gue tahu, abis main bola, abis main basket, badan gue nggak sakit-sakit. Biasanya kalau misalnya gue lari, Senin, Kemis gitu ya. Senin gue lari, Kemis waktu gue lari, sakit-sakit sisa Senin masih berasa. Sekarang nih, gue kalau mau lari Selasa juga bisa. Tapi gue emang tahu nggak boleh gue lakuin. Harus gue jarakin. Jadi, Senin gue lari, biasanya nih sebelum gue plant-based, Selasa sakit banget badannya, Rabu masih lumayan, Kamis masih kerasa pegel-pegelnya. Jadi ketika gue lari, selesainya sakit lagi. Abis itu Sabtu gue main bola sama anak-anak, sakit lagi. Gitu aja terus. Setelah plant-based, abis Senin gue lari, dan 5 kilo biasanya gue lari, besoknya nggak kenapa-napa. Pulangnya nggak kenapa-napa, biasa aja. Dan itu membantu gue lebih konsisten untuk lari. Nah, soal lari, gue pernah bahas di podcast gue. Dan setelah video ini rilis, akan gue rilis juga di YouTube gue. Intinya, gue lari karena gue ngerasa gue harus lebih banyak mengalokasikan hari dalam 1 minggu untuk ngebakar kalori gue di luar hanya sepak bola atau bola basket. Basket tuh jamnya rumit banget untuk gue karena kayak gue main sering banget sama streetball hari Senin. Mereka 4-6. Ada masa-masa dalam hidup gue, Senin 4-6 tuh kosong. Tapi sekarang Senin sampai 4-6 tuh sering banget kerjaan. Apalagi zamannya Komika Monday Market. Biasanya tuh gue banyak meeting yang gue tempel ke Komika Monday Market di public market di GI. Jadi gue kehilangan waktu untuk bisa olahraga. Gue biasa main juga sama Happy Ballers tuh hari Jumat malam. Tuh jam gue kerja gitu. Biasanya kan banyak job juga malam. Jadi ya gue mikir-mikir, ini olahraga yang bisa gue konsistenin adalah hanya lari. Dan supaya gue bisa konsisten, gue taruh aja jam 5 pagi. Karena early flightnya mungkin jam 7, jam 8 gitu. Jadi ya gitulah. Penjelasan soal lari, nanti lu bisa nonton aja di YouTube gue, atau abis ini lu dengerin di podcast gue, Hiduplah Indonesia Maya, di Spotify. Atau di Google Podcast, atau di Apple Podcast. Nah tapi, karena gue plant-based, gue jadi lebih enak larinya. Senin gue bisa lari, Kamis gue bisa lari, Sabtu gue bisa main bola, badan recovery cukup, Senin lari lagi, Kamis lari lagi, gitu terus. Nah tapi, plant-based dan lari, itu gue rasa tidak sebesar efeknya dari ketika gue ngebenerin sleep apnea gue. Setelah gue mulai rutin lari, badan gue tuh mulai turun. Jadi waktu gue mulai plant-based itu di Oktober atau November, berat badan gue 95. Terus gue mulai rutin lari tuh. Terus gue inget gue outing, terus waktu outing gue beli di Jepang, di Tokyo, gue beli beberapa alat untuk ngeberhentiin ngorok. Ada juga videonya di YouTube gue. Yang pengen gue coba buktikan itu adalah bahwa alat-alat murah untuk ngeberhentiin ngorok ternyata emang nggak bantu. Makanya pulang dari situ gue beli alat CPAP itu.
yang harganya gue lupa 24, 30 juta, lupa gue. Mahal banget kan? Makanya gue mikir lama tuh untuk akhirnya beli. Gue beli alat itu, gue pakai alat itu, ngorok gue berhenti. Nah, prediksi gue, karena sleep apnea, untuk yang nggak tahu, sleep apnea itu adalah ngorok yang membuat nafas lu berhenti. Sehingga ketika nafas lu berhenti, jantung, jadi waktu nafas lu berhenti, jantungnya tuh mompa jadi lebih ekstra. Dan itu jelek untuk jantung kita. Terus, oksigen yang naik ke kepala juga kurang. Sehingga ketika lu bangun, nggak fresh. Makanya gue selalu tampak ngantuk, selalu ngantuk bahkan. Terus sering, sering lupa mungkin, sering kehilangan kata-kata. Terus udah gitu, gue khawatir sama jantung gue benerin, terus kelihatannya yang ikut bener adalah metabolisme tubuh gue. Nah, itu pulang dari Jepang itu kan Februari, ya Februari awal. Terus PSBB kan mulai di Maret, kalau gue nggak salah. Nah, antara Februari sampai Maret itu gue tidur setiap hari pakai CPAP. Di saat yang sama gue masih melakukan plant-based, di saat yang sama gue juga lari lebih rutin. Masuk PSBB nih. Gue jalanin aja kayak biasa, beneran deh. Tapi waktu mulai PSBB tuh berat badan gue tuh 93 kilo. Nah, PSBB sampai dengan hari ini, kok 13 kilo? 93 kilo. Nah, dari PSBB sampai dengan sekarang, gue udah turun 13 kilo. Gue udah nyampe 80 kilogram berat badan gue. Nah, terus terang gue juga kaget turunnya. Salah satu yang drastis banget itu adalah turun waktu di Ramadan. Gue inget, karena gue ngukur terus berat badan gue fotoin berat badan gue setiap kali turun, gue ukurin. Terus kayak gitu, gue mulai upload foto berat badan gue pasca lari ke aplikasi Adidas Running gue untuk ngukur abis lari dan segala macamnya. Terus sehari sebelum Ramadan, gue inget lari terakhir sebelum Ramadan. Lari terakhir sebelum Ramadan, berat badan gue tuh 89. Jadi gue udah turun tuh. Dari 93 ke 89 dalam sekitar 1 bulan. Kalau gue nggak salah ya. Terus, di Ramadan, gue, dan ini yang tidak gue sarankan, gue beneran sahur dan buka puasa cuman minum Ensure dan makan musli. Sekali lagi ini bukan endorsement. Jadi gue tuh sampai dengan hari ini rutin minum Ensure. Gue juga baru berkenalan dengan Ensure gara-gara gue ada job. Di job itu gue dikasih tahu bahwa Ensure ini plant-based, susunya plant-based. Nah, gue ini lactose intolerant, mungkin ada juga yang sama. Lactose intolerant itu berarti setiap kali minum susu atau produk dairy, mules nih, pengen murus-murus gitu, pengen keluar-keluar gitu. Jadi gue susah ketemu susu yang pas buat gue. Waktu gue ngejob buat Ensure, gue kasih tahu ini plant-based. Terus dia ada banyak asupan yang bagus buat gue, ada nutrisi yang tepat untuk gue. Gue coba nih. Gue coba, terus gue suka dan bener gak mencret. Terus selama Ramadan, gue tuh beneran sahurnya cuman Ensure 1 gelas, bukanya Ensure segelas, gue tuang ke piring, gue makan musli. Tahu musli nggak sih? Coba lu Google aja deh, MUSSLI. Makan itu. Dari 30 hari, mungkin 20 harinya gue makan musli dan susu. Sisanya gue makan normal ketika buka puasa dan ketika makan. Ketika nyampe ke Lebaran, berat badan gue tuh 84 kilogram Lebaran. Karena gue ingat, di hari Lebaran ketika gue makan, ketupat dan segala macam, berat badan gue naik ke 85, naik sekilo. Dan sejak itu gue turunin terus. Gue masih ngelakuin hal yang sama. Terus gue menargetkan sebelum gue nyentuh ulang, pokoknya gue pengen sebelum gue 41 tahun, gue udah nyentuh 80 kg. Dan gue mulai agak lebih ekstrim. Terus gue mulai lari Senin, Rabu, Jumat. Ya, Senin, Rabu, Jumat. Untuk ngejar supaya gue nyampe ke 80 kg. Terus
Akhirnya gue nyampe 80 kg, tipis sih 80 koma gitu. Abis itu gue menyadari sesuatu yang lu mesti inget, bahwa gue bilang ini sama lo. Gue menyadari bahwa gue lemes, muka gue kuyu, tampaknya gue kecapean, kayaknya gue forsir. Terus gue mulai bilang, oke Panji, lu bilang gak nyiksa, jadi berhenti dulu dan bertahan dengan berat badan ini untuk cukup lama, menyesuaikan diri dulu. Makanya terus gue longgarin lagi, gue mulai makan lagi, terus lari gue kurangin. Gue ketemu sama, baru aja kemarin, gue ketemu sama Kemal Gen FM. Terus gue bilang sama dia, muka gue kelihatan kuyu, kenapa ya? Terus dia nanya gue makan apa, terus apa yang gue lakuin. Terus dia bilang, lu kecapean, dan overtrain adalah sesuatu yang sangat gue takutkan. Artinya kelelahan karena olahraga. Dalam banyak kasus, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi gue takut sekali overtrain, gue gak pengen tuh. Dan gue ingatkan sama lu, pokoknya jangan sampai nyiksa diri lu deh. Ada level disiplin yang harus lu jalanin, tapi jangan sampai tersiksa. Pertama, jelek untuk kesehatan lu. Yang kedua adalah, kalau tersiksa, lu gak seneng ngejalaninnya, jadi berat. Jadi udah, akhirnya gue mulai santai lagi dan jadilah seperti sekarang. Hari ini gue ulang tahun, tadi gue habis makan cake, habis makan nasi kuning, terus berat badan gue naik ke 82. Tapi gak apa-apa, masih kekontrol, masih 2 kilo. Jadi ntar target gue nih, gue akan sampai di 80 kg, lalu gue mulai weight training, alias, ini gue nggak ada sama sekali angkat beban, jadi mungkin itu juga yang membuat gue rada, karena turunnya relatif cepet, jadi rada lemes, jadi rada kuyu, gue mau ngencengin lagi, jadi gue mau mulai weight training. Setidaknya, kalau bukan weight training, latihan yang gue sengaja lakukan untuk meningkatkan massa otot. Jadi gue pengen bertahan di 80 kg. Itu dia. Kenapa dan bagaimananya. Nah, ada satu hal yang lu mesti tahu gue lakukan. Gue itu dalam menjalankan ini, di kepala gue tuh ada dua jenis berat. Ada berat kosong dan berat isi. Berat kosong adalah berat pertama kali gue bangun tidur. Gue sebut itu berat kosong. Gue belum makan hari itu berat kosong. Gue bangun misalkan misalnya nih hari lari gue. Gue bangun jam 5 pagi atau 5.10 gitu. Gue turun terus nimbang. Misalnya tulisannya adalah 82 kg. Itu berat kosong gue. Berat isi adalah setelah gue makan. Jadi misalkan habis itu, gue kan makan cuma siang nih. Karena pagi emang gue cuma pengen minum kopi, bukan diet ya, emang cuma pengen minum kopi. Paling mentok gue makan buah, paling mentok makan musli pakai susu sama Ensure. Siang gue makan normal, nasi, plant based tentunya, maksud gue nggak makan daging. Malam gue juga nggak makan, paling gue makan buah. Gue seneng banget makan buah. Dan gue makan kadang gue makan semangka, kadang gue makan anggur, kadang gue makan apel, kadang gue makan mangga, kadang gue makan belimbing, kadang gue campur. Sekali lagi, ini nggak ada yang ngasih tahu gue nih mesti makan kayak gini. Gue yakin orang-orang yang sangat gitu, wah harusnya jangan makan ini, karena jangan itu terlalu buah. Nah kayak gitu-gitu tuh gue nggak tahu, jadi gue makan aja apa yang gue mau. Sehingga bisa aja gue salah. Tapi ya itu, jadi gue makan cuma siang. Nah, berat isi gue berarti habis makan siang. Nah, kalau berat 082, biasanya berat isi gue 83 kilo. Itu kalau gue makan bebas. Maksudnya makan nasi, nambah, pakai sambal, pakai kerupuk gitu. Terong, balado, gitu-gitu. 1 kilo tuh, 83. Nah, biasanya kalau misalnya gue bangun hari Senin, berat kosong gue 82, gue lari nih. Sekarang gue lari 6 kilo. Itu ngabisin 630-an kalori, ngebakar 630-an kalori. Sekitar 50 menitan lari tuh. Setelah berat kosong gue 82 kilo, terus gue lari, setelah lari gue timbang, berat kosong gue jadi 81. Ingat bahwa sebelum gue lari, gue gak makan sama sekali, gue cuma minum segelas air putih. Jadi abis berat kosongnya 82, gue lari, akhirnya gue punya berat kosong baru 81, sehingga berat isi baru gue 82. Paham sampai sini ya? 82. Lalu gue bertahan tuh dengan 8182. Bertahan terus, coba beberapa hari sebelum ke Kemis nih. Kemis kan hari lari gue lagi. Gue coba untuk bertahan. Gue pengennya berat isi gue nggak naik gitu. Jadi kalau misalkan bangun pagi 82. Gue bawa lari, berat kosong gue 81. Berat isi gue 82. Nah, 81-82 ini gue pertahankan terus sampai Kemis. Targetnya adalah Kemis ketika gue bangun, masih 81 berat kosongnya, sehingga ketika gue bakar lari, jadi 80. Sehingga berat
isi baru gue adalah 81. Gitu terus. Nah, kuncinya sebenarnya ada di mempertahankan itu. Mencoba untuk ngeraba badan gue dari hari Senin sampai hari Kamis, atau dari hari Kamis sampai hari Senin lagi. Gue raba nih, oke gue pengen tahan nggak terlalu jauh dari 81, 82. Makannya seperti apa? Oh ini agak naik dikit, oke kalau gitu gue mesti tahan lagi nih. Nggak usah terlalu gila-gilaan deh malamnya. Rada puasa dikit, gitu aja terus. Dan itu yang gue lakuin. Nah, gue ingetin, gue nggak belajar sama siapa-siapa, gue nggak baca apa-apa, gue bener-bener hanya ngelakuin apa yang gue pengen dengan berwawasan, bahkan nggak punya wawasan, cuman punya prinsip, pokoknya nggak nyiksa gue. Dan itu yang terjadi sampai gue turun seperti ini. Ingat, ini belum kelihatan dampaknya jangka panjang dan jangka pendek. Jangan-jangan ini buruk untuk gue. Bisa jadi kan, karena gue nggak tahu. Sekarang nih, kan tadi gue cerita berat setelah 80 kemarin, hari lari terakhir gue tuh Senin kemarin, ini hari Kamis. Harusnya gue hari ini lari, tapi hari ini gue memutuskan untuk nggak lari. Karena gue lagi mencoba untuk agak santai dikit supaya gue nggak overtrain. Gue naik ke 82, terus sekarang gue pengen coba untuk bertahan ngeraba badan gue. Pengen coba lebih seger. Karena kan tadi gue bilang 80 kg tuh gue di hari Senin. Hari Sabtunya, berapa hari sebelumnya gue main bola sama anak-anak berdebah untuk pertama kali. Yang sehat-sehat doang yang boleh, yang lain yang agak kurang dikit kondisi fisiknya nggak boleh main sama kami waktu itu. Terus waktu gue main bola, gue nggak kenal badan gue. Lo kebayang nggak? Sebelum gue main bola, terakhir kali gue main bola tuh berat badan gue 95. Terus gue main bola lagi, berat badan gue tuh 81. Badan gue aneh banget rasanya, canggung, nggak kenal badan sendiri. Timing gue lepas, touch gue lepas, kayak nggak tahu badan aja gitu. Dan yang pokoknya gue totally clumsy, canggung banget deh, ceroboh di lapangan bola, aneh banget gue. Terus gue nggak jago-jago banget, tapi gue juga nggak goblok. Dan kemarin itu kayak orang goblok gitu. Setelah gue selesai main bola, teman-teman gue pada nyamperin gue, Mas Panji aneh banget, kayak nggak ada power. Terus mereka bilang kayaknya gue kecapean. Terus gue pikir oke kalau gitu. Bisa jadi gue kecapean. Ketika gue mulai lari seminggu 3 kali, kayaknya gue kecapean. Senin, Rabu, Jumat tuh kayaknya gue kecapean. Idealnya tuh lari tuh 1-2-1 katanya. Kata manajer gue. 1 hari lari, 2 hari kosong, 1 hari lari, 2 hari kosong, 1 hari. Tapi dengan itu harinya tuh geser terus. Jadi gue patokin Senin, Kamis. Senin, Kamis tuh kayaknya udah ideal tuh. Sebelum akhirnya gue jadiin Senin, Rabu, Jumat. Gitu. Ya udah, akhirnya itu yang gue lakuin sekarang. Mungkin secara prinsip yang lo bisa ambil adalah kenapa gue bisa seperti ini adalah karena gue ada motivasi yang jelas. Gue tuh mendeskripsikan motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan lo ke sebuah tujuan. Bisa jadi ditarik dari sana, jadi ada sesuatu yang lo ingin banget sehingga lo ketarik sana, atau lo mendorong diri lo menjauh dari ini. Jadi ada yang lo hindari di sini atau yang lo inginkan di sini. Itu yang bikin lo gerak. Kalau lo nggak punya motivasi, kemungkinan besar lo nggak punya itu. Nah, untuk waktu yang cukup lama, gue tuh pengen deh gue sehat. Ini keinginan gue nih. Tapi ternyata nggak cukup untuk gerak gue. Yang ternyata motivasi terbesar gue adalah ketakutan gue akan kejadian 1 tahun yang lalu, yaitu pingsan di depan anak-anak. Gue nggak pengen itu terjadi lagi. Itu yang menggerakkan gue. Lalu mungkin prinsip kedua yang lo bisa ambil adalah apapun yang lo mau jalanin, kalau lo mau jalanin itu konsisten, maka sebisa mungkin jangan nyiksa diri lo. Jangan sampai membuat lo berubah jadi orang yang misalnya nggak asik atau nggak enak diajak nongkrong atau apapun lah itu. Tapi lebih intinya sih kayaknya jangan nyiksa aja. Jangan berlebihan, jangan nyiksa, dan lo harus ngukur badan lo sendiri. Terus yang ketiga, kalau gue nggak salah namanya Edwin Lau. Ada nggak chef namanya Edwin Lau? Dia pernah ngomong sama gue. Ada 3 trisula kesehatan. Ada makan, tidur, olahraga. Tidur, dia bilang, adalah trisula yang tertinggi. Gue inget banget nih dia. Dia bilang, dan udah lama dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya gue baru ngelakuin apa yang dia katakan. Nah ini 3 hal yang mesti dipikirin. Dari aspek gue ngebenerin makan gue dengan makan plant-based, dan itu membuat badan gue lebih enak dalam arti kata nggak sakit-sakit sehingga gue bisa olahraga.
olahraga gue rutin ini. Dari tadi cuma seminggu sekali, gue jadi 3 kali seminggu, Senin, Kamis, dan Sabtu. Dan tidur gue benerin, sleep apnea gue benerin, dan ini kelihatannya jadi efek terbaik. Dan setelah berat badan gue udah turun di sekitar 82, 83, gue udah nggak ngorok walaupun gue nggak pakai CPAP. Jadi saat ini gue udah nggak ngorok. Anak-anak gue cerita, Gamila cerita, gue udah nggak ngorok tanpa alat CPAP. Tapi seneng tetap punya alat CPAP sehingga kalau kenapa-napa gue bisa pakai lagi. Tapi intinya adalah dengan turun berat badan yang sempat dibilangin sama dokter Andreas, akhirnya gue berhenti ngorok. Dan ini bukan perjalanan final. Gue selalu bilang sebenarnya gue tuh males cerita ini karena gue takut takut dianggap berhasil. Itu bukan produk akhir. Ingat, gue pernah dari 99 turun ke 85 dan naik lagi ke 95. Gue pernah itu sebelumnya. Jadi gue ini lebih ke waspada sekarang. Yang pasti gue bisa turun tanpa menggunakan produk di mana gue harus bayar 1,5 juta. Dan maksudnya nggak ada masalah dengan Herbalife. Toh Cristiano Ronaldo kan juga mengiklankan Herbalife. Nggak apa-apa, cuman gue pengen nyoba untuk nggak pakai itu, nggak bergantung dengan itu. Dan ternyata berhasil. Dan caranya adalah dengan memikirkan 3 hal tadi. Makanan, tidur, sama olahraga. Udah 3 ini doang. Dan yang terakhir, prinsip yang bisa kita pegang adalah bahwa setiap orang badannya beda-beda. Jangan lu patokin suksesnya orang dengan suksesnya lu. Udah, itu aja kali. Sekali lagi, ini belum final nih. Maksud gue, masih banyak yang pengen gue lakuin dalam diri gue. Sekarang berat gue di 82 karena ulang tahun. Gue pengen coba pelan-pelan raba badan gue. Gue gak mau terlalu cepet. Gue sadar ini terlalu buru-buru untuk nyampe ke sini. Gue pengen turunin sampai ke 80. Mungkin dari sekarang sampai 80 gue mulai ningkatin massa otot gue. Gue juga gak tahu. Ada beberapa teman gue yang bikin konten-konten kayak gitu, kayak Densu di Instagramnya juga ngasih tahu. Terus gue punya teman namanya Nadi, dia punya YouTube channel yang ada ngajarin yang kayak gitu. Jadi gue mau ngikutin dia juga. Jadi kita lihat aja. Targetnya sekarang adalah ada di 80, lebih seger, nggak lemes, lebih sehat. Itu targetnya. Semoga ini membantu. Sorry ya panjang. Tapi gue berusaha untuk bikin konten ini supaya nggak terlalu nggak terlalu harus buru-buru dan takutnya yang penting-penting kehilangan. Intinya sekarang di ulang tahun gue ke 41 hari ini, gue merasa apa yang terjadi sama gue adalah berkah. Gue sekarang ingin gaya hidup sehat, makanya gue seneng banget. Gue sekarang kebetulan lagi terafiliasi sama produk-produk yang bikin gue sehat. Lu tahu, gue brand ambassador Ornaminsi. Dan di luar khasiat yang Ornaminsi klaim katakan, gue senang gue sekarang deket dengan brand kayak gitu karena gue deket sama brand yang fokusnya sama kesehatan. Karena itu tadi kan gue nggak tahu berapa banyak asupan. Gue nggak tahu nih asupan yang gue makan ke dalam tubuh gue ini. Gue nggak ngitung berapa gram vitamin dan segala macam, gue nggak tahu. Jadi punya Ornaminsi juga sangat ngebantu. Tapi gitu, gue sekarang lebih peduli dari biasanya terhadap gaya hidup sehat. Tadinya gue hanya ambisius sama karir gue, tapi sekarang gue ambisius sama kesehatan gue juga. Gitu. Semoga membantu. Semoga lu ingat bahwa gue bilang ini bukan tips, ini cuma cerita. Gue belum tentu benar, guys. Gue cuma jawab pertanyaan lu kenapa gue bisa kayak gini. Ini jawaban gue. Tapi jangan ambil bulat-bulat apa yang gue lakuin karena gue sekali lagi belum tentu benar. Gue cukup yakin habis ada orang nonton, nanti ada komentar yang bilang, salah Bang Panji. Panji salah, harusnya gini-gini, itu nggak baik untuk tubuh, harus segala macam. Gue percaya itu akan terjadi. Tapi untuk teman-teman yang pengen, ini gue kasih pola nih, harusnya kayak gini-gini, yang gue pengen bilang adalah bahwa gue tuh sangat menghindari untuk jadi susah. Gue nggak pengen susah sebenarnya, karena gue yakin ketika gue menyusahkan diri gue untuk menuju ke situ, jadi nggak konsisten. I think
apa istilah gue tuh, gue sering bilang bahwa complexity is the enemy of consistency. Jadi kalau rumit menyulitkan untuk konsisten. Kalau pengen konsisten harus sederhana. Itu yang gue percaya. Dan itu jalan yang pengen gue cari. Semoga gue bisa terus menjalankan gaya hidup sehat. Sekian dari gue. Makasih banyak. Jaga kesehatan. Goks.